Ujang Supriyatna, selaku Kepala Sekolah SMPN 130 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil, Guru Staf, dan karyawan TU, serta teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, aku Nana. Aku Dia. Kami di sini menjadi MC dari kelas 9F pada literasi pagi hari ini. Kalian tahu nggak sih kelas 9F kali ini mendapatkan tema apa? Wah, tema apa tuh Nana? Kelas 9F kali ini mendapatkan tema pelajaran IPA yang berjudul Batasan Ilmu Pengetahuan. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Siapin dulu tadi lagi. Teman-teman, kalian pada ingat tentang COVID-19 gak sih? Ya dong, waktu itu kita belajar di rumah terus, nggak enak banget. Iya nih, semoga aja nanti gak ada lagi penyakit kayak gitu. Amin, bener banget, capek rasanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Mari kita mulai pelajaran. Di sini kita akan membahas penyakit dalam kehidupan sehari-hari dan cara penanganannya. Yang paling umum ada penyakit flu yang disebabkan oleh virus influenza. Cara penanganannya bisa dengan vaksin atau istirahat dengan cukup. Sedangkan kanker cukup sulit. Cara penanganannya bisa dengan operasi, kemoterapi atau radioterapi. Ibu, Ya Ridho, saya ingin menjadi ilmuwan. Saya akan menciptakan obat untuk menyembuhkan segala penyakit, Bu. keinginan yang Ridho semoga tercapai.
Singkat cerita, Rido dan kawan-kawan sudah lulus SMP dan menghadiri pengambilan rapot. Rido berhasil meraih juara 1 umum seperti yang ayahnya inginkan. Ibu Putri, selamat Rido mendapatkan ranking 1 di kelas 9 ini. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu. Kami ingin izin pamit. Ya. Singkat cerita, Rido dan ibunya akhirnya pergi dari sekolah. Mereka pergi menuju rumah sakit karena ayah Rido sedang menderita penyakit kanker otak stadium 3. Jadi berbaring enak ya. Kim. Langsung pulang. Iya, nggak dapat kerja. Sasa. Ayah. Ayah, aku berhasil mendapatkan ranking 1 kelas 9 ini ayah, seperti yang ayah mau. Wah, keren ah. Ayah bangga sama kamu. Ayah, jangan tinggalkan aku dulu ayah. Mungkin ayah sudah berjanji untuk menemani aku sampai menjadi ilmuwan. Ya nah, ayah janji nggak bakal ninggalin kamu. Iya, terima kasih ayah. Beberapa hari kemudian, ayah Rido meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Ayah, ayah, bukan kayak sudah berjanji untuk menemani aku sampai aku menjadi ilmuwan. Aku gak nyangka kamu bakal pergi secepat ini, Mas. Waktu berlalu begitu cepat. Rido yang sudah dewasa menikah dengan Jeldis. Mereka menjadi peneliti di fasilitas laboratorium negara. Keduanya punya tujuan yang sama, untuk menciptakan obat dari kanker otak. Sama meja, meja. Sudah sekian lama. Jadi kita percaya pasti kita bakal bisa membuat sebuah obat untuk menyembuhkan kanker ini. Silva. Iya, Mas. Aku percaya kita bisa. Ya, pasti kita bisa. Setelah
Setelah penelitian bertahun-tahun bersama, akhirnya Rido dan Childish dan tim mereka berhasil menemukan titik terang penelitian mereka tersebut. Pada suatu malam, tepatnya di laboratorium pribadi di rumah Rido dan Childish, Rido berhasil menyempurnakan obat kanker tersebut dengan baik. Rido sempat ragu untuk meninggalkan anak dan istrinya di rumah, tapi ini demi masa depan kesehatan manusia. Akhirnya, selama bertahun-tahun kita untuk menyempurnakan obat ini, kita akhirnya berhasil untuk membuat kanker otak ini. Tapi aku sedikit ragu dengan kesuksesan ini. Takutnya beberapa orang dari organisasi tersebut akan mengincar kita untuk membunuh kita agar menyempurnakan obat ini tidak akan berhasil. Ya Mas, hati-hati ya. Aku memiliki feeling yang tidak enak. Ayah, berjanjilah kita baik-baik saja dan kembali ke rumah. Kenapa anakku? Malam itu, Rido bergegas menuju laboratorium negara untuk memberikan hasil penelitiannya. Apaan, pengen pulang, mobil mogok di tengah jalan. Terus mau gimana kita mau balik ya? Tiba-tiba, seseorang menyergap Rido dari belakang dan membuatnya tak sadarkan diri. Ya, kursi. Kursi woi. Kursi dong. Ayo siap. Duduk. Cepat. Pegang ini tuh. Saat Rido terbangun, dia sudah terikat di sebuah kursi. Di depannya terdapat seorang pria misterius yang menatap matanya dengan dingin. Kau akhirnya sudah bangun, Rido. Iya. Siapa kau? Siapa aku itu tidak penting. Namun yang harus kau tahu, di balik sistem pemerintahan dunia ini terdapat kami, kelompok yang menguasai seluruh kehidupan kalian para budak. Baik itu ekonomi, perang, maupun kesehatan. Kalian telah melanggar aturan yang fatal. Seharusnya kau tahu konsekuensinya. Tetapi tenang, hidupmu tidak akan berakhir secepat ini. Aku melihat potensi besar di dalam dirimu. Bergabunglah dengan kami. Aku akan menjamin kehidupan layak untukmu. Apa-apaan itu? Sebuah kejahatan tidak penting, tapi kebahagiaan masyarakat jauh lebih penting. Aku tidak akan bersedia untuk bergabung denganmu, walaupun aku tidak tahu siapa dirimu itu. Baiklah, jawaban yang bagus. Setelah itu, Zidan, lakukan. Untuk apa kau datang sini? Aku akan ingin membunuhmu. Membunuhku? Tidak akan cukup. Kalian semua akan mati. Kalian semua akan dihancurkan oleh tangan kalian sendiri.
Ilham yang curiga karena ayahnya belum pulang hingga larut malam pun mulai gelisah. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari nomor WhatsApp ayahnya Ridho. Pesan itu berisi lokasi suatu tempat yang tidak jauh dari rumah. Setelah membacanya, Ilham langsung pergi bergegas ke tempat tersebut karena merasa ayahnya dalam bahaya. Saat Ilham sampai, ia melihat jasad ayahnya tergeletak di tanah lokasi itu. Darah mengalir dari bekas tembakan di wajahnya. Ilham langsung menghampiri dan menangis melihat ayahnya sudah tiada. Ayah, apa yang terjadi? Bukankah ayah sudah berjanji? Ilham menyadari ada secari kertas di saku ayahnya. Setelah membaca kertas tersebut, tangannya mengepal dan matanya menatap tajam ke depan, penuh dengan tekad dan ambisi ayahnya. Pengorbananmu takkan sia-sia, ayah. Nah, gimana nih penampilan dari 9M? Keren Bonsi. Selanjutnya kita masih ada sesi pertanyaan. Yang bisa jawab dahulu ya. Oke, dari nomor 1 ya. Ini semua angkatan dari kelas 7, 8, dan 9. Sebutkan semua nama pemeran dalam cerita tersebut. Iya, yang tadi. Ada sebelah. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nazira mau. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nazira Sesa Ramadan dari kelas 9A. Jadi pemerannya yang pertama ada Ridho, Putri, Ilham, Fabian, Nova, Raza, Zaki, CLT, sama satu lagi Nabila. Betul. Nah, pertanyaan kedua,
mengapa penyakit flu bisa terjadi? Yang bisa angkat tangan ya, dari semua angkatan kelas 7, 8 maupun kelas 9. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Pertanyaannya, mengapa penyakit flu bisa terjadi? Hitung ya, hitung ulang ya. 1, 2, 3. Koja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauza dari kelas 9 jadi jawabannya karena ada bakteri influenza. Betul, betul, betul. Lanjut pertanyaan ketiga, apa saja penyakit yang terdapat dalam cerita? Dari semua angkatan juga. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Di belakang juga ada. Ya udah ulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destita Cijiani, berasal dari kelas 8A. Jadi jawabannya itu yang pertama flu, terus kanker, terus habis itu sama satu lagi bakteri. Nggak tahu namanya. Kurang tepat ya. Ayo. Kita hitung lagi ya. Masih ingat kan pertanyaannya? Oke, ulang. Mengapa apa saja penyakit yang terdapat dalam cerita? 1, 2, 3. Ya udah maju. Nama saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi dari kelas 8C. Jawabannya flu, covid, sama kanker. Flu, covid, sama kanker. Kanker stadium 4. Oke, benar. Kita lanjut di pertanyaan nomor 4 ya. Cara penanganan operasi kanker ini khusus kelas 8 dan kelas 9. Bagaimana cara penanganan operasi kanker? Ada yang tahu gak kelas 8 sama kelas 9? Serius nih, gak ada yang tahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirania Dinda Zahra Siva dari kelas 8E. Jawabannya itu bisa dengan melakukan kemoterapi. Oke, kurang tepat ya. Ayo, ulang ya. Kita hitung ulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Jabar dari kelas 8C. Jadi jawabannya kemoterapi sama radioterapi. Satu lagi. Oke. Benar ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Siapa orang misterius dalam cerita tersebut? Buat kelas 7 doang. Ada yang tahu gak? Kita hitung ya, kita hitung. Kelas 7 ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Ini kelas 8. Kelas 7. Oh, itu kelas 7. Oh ya udah. Ya sini maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal dari kelas 7. Nama yang meran ini namanya Fabian. Betul. Kita masih lanjut ya, jawaban yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6. Apa pesan moral dari cerita tersebut? Semua angkatan dari kelas 7, 8 maupun kelas 9. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ayo boleh maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Kirana Putri dari 7A. Pesan moral dari cerita ini adalah apa ya? Asal maju, mikirnya apa ya? Meraih cita-cita, jangan pernah menyerah. Apa gitulah? Itu yang aku tangkap. Oke, betul. Hadiahnya dong, Kak. Terima kasih. Oke, pertanyaan ke-7. Ceritakan kembali cerita tersebut secara singkat dengan bahasamu sendiri. Boleh? Semua angkatan ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Ini juga ada. Ulang ya, ulang. 1, 2, 3. Iya, kamu sini.
habis itu lalu tahun kedepannya lagi ada karakter utamanya Rio, kepalanya kepala sih. Maksud aku itu bapaknya itu setelah dia kanker dan pas habis itu besoknya lagi itu dianya itu mati. Jadi tujuannya itu mencapai sekeras mungkin untuk mencapai mimpinya dan menjadi ilmuwan. Setelah menjadi ilmuwan dia bikin obat penyakit kanker. Setelah dia mau jalan kena culik. Habis itu dia itu dibunuh. Habis itu anaknya Ilham setelah bapaknya mati sih, bapaknya Ilham mati dianya itu balik lagi ya. Apa gini? Oh, oke. Tuh, aku udah ceritain deh. Jadi Ringo bapaknya mati habis itu. Jadi bapaknya Ringo mati, dia jadi ilmuwan. Habis itu maaf. Habis itu dia itu bikin obat kanker. Setelah bikin obat kanker, dia kena culik. Habis kena culik dibunuh karena dia mau ikutan. Habis itu anaknya marah, nggak tahu apa lagi. Lupa. Oke, boleh. Sebutkan kesan dan pesan dari cerita tersebut. Dari kelas 7, 8, 9 perwakilan satu orang ya. Sebutkan kesan dan pesan dari cerita tersebut. Kita hitung ya. Oke, ulang ya. Sebutin kesan dan pesan dari cerita tersebut dari kelas 7 sama 8. Perwakilan satu orang ya. Dari kelas 7 dulu, ada yang mau gak? Ya boleh, kelas 7. Buat yang kelas 8 ini gak ada yang mau nih. Kelas 8 gak ada yang mau maju. Gak bisa ibu.
benar-benar ingin mencapai cita-cita itu, pasti akan terwujud. Pesan dari cerita ini yaitu misalnya jangan pernah menerima ajakan dari orang lain yang melibatkan kriminal atau tentang kejahatan yang lain. Kita nggak pacaran. Makasih ya. Pesan dan kesan. Jagalah kesehatan. Kesan apa kesan? Kesan dan pesan. Kesan dan pesan. Kesannya jagalah kesehatan. Nama panjang gue. Yaudah, nyerah. Oke nih. Ya boleh maju. Ayo cepetan guys. Nggak boleh gitu. Suruh ke pinggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwinda Syafira Atala, saya dari kelas 8C. Jadi kesannya itu, saya itu pengen jadi kayak Rido, soalnya dia anak berprestasi, terus punya cita-cita yang tinggi juga. Lalu pesannya, jangan pernah menyerah untuk meraih cita-cita dan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Tak disangka kita sudah di ujung acara. Kita dari kelas 9F pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Halo. 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 Sebelum nanti naik ke atas, pastikan tempat kalian berdiri depan, belakang, kiri, kanannya bebas dari sampah. Yang tadi dapat hadiah dari kakak kelas kamu dan dimakan di lapangan, pastikan sampahnya kamu bawa. Kalau ketemu tempat sampah kamu buang.
Sudah? Pastikan cek lagi. Gak ada lagi remahan kertas, sobekan, bungkus permen dan lain sebagainya yang ada di sekitar kamu, baik bagian depan, belakang, kiri maupun kanan. Ya, lupa juga. Nanti dia Udah? bawa HP. Kelas 7A dan 7B yang perempuan bangun. Yang perempuan duluan. Lewat tangga sebelah sana. Bye. Kelas 9F 9F lagi 9E dan 9D yang laki-laki bangun tangga sebelah sana. Laki-laki. Tujuh C, 7D perempuannya bangun. 8F sudah selesai, 9F sudah selesai, langsung naik ke atas. Atau ada 9C, 9B yang laki-laki bangun. Yuk cepet jalan. Pagar semangat pagar. Ih, strong banget pagar. 7E, 7F perempuannya bangun. Yuk, tanggal sebelah sana. Dadah pagar. Semangat pagar. Semangat pagar. 9A, 8F laki-laki bangun. Tangga sebelah sana. Raka, ketemu bapak nanti. Tunggu di meja piket. Laki-laki 7A, 7B bangun. Tangga sebelah sana. Sana, nyambung. 9E, 9D perempuan bangun. Tangga sini. Tujuh C, 7D bangun. Nyambung di belakang. Agak cepat jalannya. Sembilan D, 9C, 9C, 9B, 9A perempuannya bangun. Tujuh D, 7F bangun. Sana. Ini kamu itu belum. Yang perempuan kelas 8F, 8A, 8B bangun. Tangga sebelah sana. Laki-laki 8A, B, C lewat sana. Yang perempuan 3 kelas sana. Ayo. Laki-lakinya bangun.
Udah buruan. Nih, ih jangan pakai foto itu. Jelek, gak mau. Ntar Mang akan diposting. Baris. Satu. Oke, belakang situ. Nggak kelihatan. Geser. Satu, dua, tiga. Satu. Kagak video. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Apa lagi? Oh. Satu. Satu. Buruan. Satu, dua, tiga. Suruh wasit kau. Buru-buru. Ulangi. Satu, dua.